Radio Visit. Tapi mungkin sebelumnya gini Mbak, siap. Ini kebetulan tim kami udah ready untuk live virtual visit. Barangkali bisa di approve join. Ya, namanya Mas Aski, dia ready standby di luar untuk virtual udah ready ya? Udah ready dia. Oke. Kenalin Aski. Siap Aski, langsung Aski. Ini kita lingkungannya ada batik, moge, resto juga ada, produser penghasil tambah stable ketan yang waktu itu aku bawa Mbak Hani. Kita produksi di sini juga. Ketannya. Oke, stop Aski, cukup ya. Ya, balik lagi kita starting lagi ya. Hobi fan kita yang mobil kecil tapi cukup sering dengan beberapa event dulu ya sebelum pandemi. Ini toko batik. Iya, sebelah kiri deretan ATM. Oke. Jalan lagi Aski. Biasanya area parkir ini sebelum pandemi kita sering berkegiatan kayak misalnya tiap minggu ada senam warga itu Bu. Nah nih. Dimanfaatin buat komunitas gitu ya, kegiatan komunitas ya. Iya, itu pihak batik juga sudah mengadakan itu gitu kan. Ini kantor kami. Ya. Kalau lihat logonya ada bintang-bintang jadi ingat minuman ya. Itu ada makna tersendiri. Ada filosofinya Mbak Hani. Pak Bram bisa jelasin deh. Itu ada konsultan juga gitu ya. Iya, oke. Kalau ini ruangan kerja kita Mbak Hani 1, 2, 3, 4 meja, 4 staff lah, kurang lebih 4-5 staff yang ada di ruangan ini. Ruangan ini luasnya sekitar 4x5 meter ya Mbak Gita, Mas Eko. Ya, jalan berikutnya ke ruang produksi. Meja saya ya, ruang produksi ada tim produksi kami Mas Dana. Halo Dan. Woi, sibuk. Iya. Oke, ini ruangannya 2x1,5 meter, cukup kecil. Ini studio kami. Oke, halo Kak. Mbak Okta yang sedang siaran. Iya, ruangan studio kita ada sekitar 2x3 meter ya Kang Bram ya? Kurang lebih ya? Lebih. Ini lebih ya, 3x3 meter ya? Ke arah itunya Aski, ya. Kita pakai ke arah komputer ini kita kita pakai Rise aplikasi siarannya. Itu semua siaran 24 jam selama sebulan semua terbackup dengan baik ya Kang ya? Siaran kita tadi Pak Bram bilang dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam Mbak Hani. Nggak 24 jam. Tapi semua semua tersimpan data siaran itu. Oke, sekarang mungkin kita menuju ke itu ya, ruang pemancar ya. Oh iya, boleh. Dana minta bantu Dan. Lengkap Mbak, kita ada musolanya juga ada. Ya itu aja Pak, ke arah musola. Area bermain anak-anak. Jadi anak saya betah kalau diajak main ke kantor bapaknya. Bapaknya kerja, anaknya main ya. Makanannya restroom. Jadi siapin. Ini sebelah kanan restroom, ya kan. Ini ada musola. Boleh cek musola dulu. Ya. Cek musola?
Di Gucci nggak ya? Apa-apa depannya aja. Oke. Oke, musola. Nah, sebelah kiri, resto sebelah kiri. Kegiatan-kegiatan off air yang sifatnya activation, kita suka di sini nih, bahannya. Itu kapasitas berapa itu, Kang? 50 orang bisa? Bisa lebih malah. Lebih ya, 100-an mungkin bisa ya? Bisa banget. Bisa. Oke. Itu di belakang ada bengkel moge. Ya ini sebelah kiri. Itu nggak cuma jual aja tapi ada bengkel juga ya? Iya. Sebelah kiri nih ruang pemancar kita juga nggak luas ruang pemancarnya. 2x3 meter. Nah ini dia. Iya. Biasanya ruang pemancar suka ada di dalam, ini agak terpisah jadinya ya. Betul. Udah siap genset kalau tiba-tiba mati lampu ya. Iya. Siap. Ya. Ini Simpel ya, mungkin sudah mewakili 90% area kami, Mbak. 90% lebih. Perang kantor kita yang di shelter ini, Mbak, itu kantornya Apindo. Ya, kalian. Iya, Apindo. Iya, Apindo ya, benar-benar pengusaha Cirebon ya. Iya. Kalau di area batik EB itu berarti kan bisa dibilang emang di sekitar jalan situ banyak yang jual batik kan ya? Betul, kita ada di pusat ini batik Cirebon, batik khas Cirebon. Ya, kalau nggak salah dulu pernah sih ke sana zaman dulu ya, diajakin ke situ. Emang kan satu area itu kan jual batik semuanya. Iya. Dan batik EB termasuk yang lumayan besar. Iya, Mbak Hani. Gimana? Cukup, Mbak Hani? Ini balik lagi ke kantor. Iya.